Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akhbar, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang ikut secara online, dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga kita insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Gimana badannya, sehat? Gimana ekonominya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pada pagi hari ini insya Allah kita kembali membahas kitab Nasaihul Ibadah karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'dadi li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu maqalah, tepatnya di bab Al-Usyari, serba 10, yaitu Al-Maqalatus Sadisa, maqalah yang ke-6. Bapak Ibu yang memegang buku, di terjemahannya itu ada di halaman 275 kalau tidak salah. Kalau di kitab bahasa Arabnya yang saya pegang ini di 128. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asharatun min hadhihi al-ummah hum kuffarun billahi al-azim wa yadhunnuna annahumul mu'minun. Al-qatilu li muslimin aw dhimmiyin
bighairi haqqin was-sahiru wad-dayyuthu alladhi la yagharu ala ahlihi wa mani'uz zakati wa syaribul khamri wa man wajaba alaihi al-hajju falam yahujj was-sa'i fil fitan wa ba'i'us silah min ahli al-harb wa nakihul mar'ati fi duburiha wa nakihu dhati rahimin muharram in alima hadhihi al-af'al halalan kafara. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan akan kita jelaskan pada pagi hari ini. Sudah paham semuanya kan? Allah katanya. Kita jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi jamaah sekalian, di sini tidak ada judulnya sebetulnya. Tapi kalau kita mau kasih judul 10 orang yang kafir dan mengira diri mereka orang beriman. Jadi orang-orang beriman yang merasa dirinya beriman, tapi sebetulnya mereka sudah ingkar kepada Allah. Itu judul oret-oretannya dari saya. Terserah Bapak Ibu nanti disusun kalimatnya yang tepat, yang lebih bagus. Dan lebih jelas lagi nanti kalau kita jelaskan keterangannya. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Asyaratun min hadhil ummah. Asyarah. Apa artinya asyarah? 10. Ada 10 dari umat ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 orang. Ada 10 golongan. Hum kuffarum billahil azim. Mereka orang-orang yang kufur. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhunnuna annahumul mu'minun, padahal mereka mengira, sangkaan mereka bahwa justru mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi ini kelompok orang-orang GR. Jadi merasa dirinya orang beriman, padahal kata Nabi sebetulnya mereka sudah ingkar kepada Allah, mereka sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka 10 orang itu? Yang pertama kata beliau, al-qatilu li muslimin. Orang yang membunuh orang muslim, membunuh orang Islam. Al-dhimmiyin, atau ahlu zimmah, orang-orang kafir yang hidup tinggal di bawah naungan suatu pemerintahan Islam. Itu namanya orang-orang kafir ahlu zimmah, orang yang dijamin keselamatannya. Karena orang kafir itu ada 2, ada ahlu zimmah, ada ahlul harbi.
Ahlul harbi ini orang kafir yang memerangi orang Islam, yang ngajak ribut dengan orang Islam. Bi ghairi haqqin, tanpa ada alasan yang hak. Jadi yang pertama jamaah sekalian adalah orang yang membunuh orang Islam. Ini fenomenanya sekarang terjadi nih. Siapa mereka yang kira-kira ini sekarang ISIS? Jadi orang Islam juga. Di antara mereka banyak yang hafal Quran, bahasa Arabnya lancar, apalagi memang orang Arab. Di Arab itu kata jemaah, masih kecil-kecil sudah lancar bahasa Arab. Ya iyalah, orang di Mekah. Jadi mereka membunuh orang Islam. Ini ISIS yang dibunuh orang siapa? Orang Islam. Dan jamaah sekalian, ini tidak ujuk-ujuk terjadi, tetapi melalui proses jenjang. Dimulai dari membid'ahkan, menyesatkan sesama orang Islam. Kalau berbeda pendapatnya dengan mereka, maka yang lain salah semuanya. Dimulai dari situ dulu itu. Bid'ah, sesat, neraka. Sehingga mereka itu semakin lama ngaji, bukannya semakin merangkul orang Islam, semakin merasa dirinya yang selain dia orang-orang musyrik, orang-orang kafir semuanya. Jadi berdakwah itu bukan mengajak orang, tapi mengejek orang. Padahal ada satu kalimat dari Buya Hamka rahimahullah, dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Tidak ada ejekan yang lebih dahsyat ketika kita menuduh amalia seseorang itu sesat. Gara-gara berbeda pendapat, dan ini sesuatu yang wajar, yang biasa dalam Islam. Kalau kita baca kitab, semua dari kalangan sahabat sudah berbeda. Lalu ada kelompok orang-orang yang ingin tidak ada perbedaan. Pokoknya satu pendapat, dan selain pendapat mereka salah semuanya. Itu ISIS dulu sejarahnya begitu. Lama-lama mengkristal, lama-lama menuduh orang kafir, lalu menghalalkan darahnya. Ini yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kita jemaah sekalian. Ya, dakwah sekarang ini, masya Allah, apalagi dengan medsos ya, begitu gampangnya orang untuk berfatwa, untuk menghukumi orang lain dengan hukuman-hukuman vonis-vonis yang luar biasa. Jadi yang pertama itu jemaah sekalian. Yang kedua kata beliau, kata Nabi SAW, was-sahiru. Apa sahiru? Ini sudah bahasa Indonesia sahir, sihir. Ya, tukang sihir. Sihir. Tahu Bapak Ibu sekalian sihir? Ya. Jadi tukang-tukang sihir, tukang-tukang apa di bahasa kita? Termasuk dukun-dukun ya. Dukun-dukun, tapi tidak semua dukun. Ada juga dukun yang bagus, dukun beranak. Dukun apa? Dukun pijit gitu, nggak apa-apa. Kecuali dibarengi dengan kepercayaan yang menyimpan dari akidah. Jadi jangan dipukul rata semua dukun gitu kan, termasuk tukang sihir. Tapi kalau sihir, semuanya adalah ajaran yang sesat. Yang ketiga kata beliau, wad-dayyuth alladzi la yagharu ala ahlihi. Ay haramihi minaz zaujati wal binti wal ukhti. Seorang suami, seorang laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada mahramnya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan 3 yang paling utama.
Pertama, zaujah, istri. Jadi suami ini, laki-laki ini tidak lagi punya rasa cemburu kepada istrinya. Yang kedua, wal binti. Dia sudah tidak punya lagi rasa cemburu kepada anak perempuannya. Jadi anak perempuannya mau dibawa laki-laki siapapun, nggak ada masalah. Tidak ada cemburu lagi. Ada seorang laki-laki datang ke rumahnya, Pak, Bu, izin mau bawa anaknya ke puncak. Ya, nginap 1 malam saja. Tidak boleh. Haram hukumnya. Nanti pulang, Pak, kami bawakan oleh-oleh. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ini bapak yang begitu murah akidahnya. Hanya oleh-oleh puncak sudah takluk. Yang ketiga, wal ukhti. Saudari perempuan, kakak atau adik. Tidak lagi punya rasa cemburu. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna minal ghirati ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullah. Sesungguhnya ada ghirah, cemburu. Dan Buya Hamka dari sekian ratus bukunya yang beliau tulis, saya pernah menghitung sekitar 500-an buku Buya Hamka itu. Dan saya ketika kuliah itu sempat mengkoleksi mungkin puluhan bukunya itu saya baca. Termasuk ada satu kitabnya, bukunya namanya Ghirah. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ya. Tahu katanya. Ya, cemburu. Jadi kata Nabi, cemburu itu ada dua, ada yang dicintai Allah, ada yang dibenci Allah. Wa inna minal khuyala, dan sesungguhnya khuyala. Khuyala ini sombong. Jadi merasa besar. Ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullah. Tanda petik ya. Jadi sombong, ada yang disukai Allah, ada yang dibenci Allah. Fa ammal ghiratul lati yuhibbuha Allah. Adapun cemburu yang dicintai Allah, fal ghiratu fir ribah. Cemburu yang disukai Allah adalah cemburu yang beralasan. Di sini ada penjelasannya. Kama law kanat zaujatuhu, misalnya nih istrinya tadkhulu ala ajnabiyyin, masuk ke rumah seorang laki-laki. Dia datang ke tempat seorang laki-laki. Ya, laki-laki yang tidak ada hubungan keluarga mahram dengan dia, berdua-duaan. Datang di rumahnya, datang di kontrakannya atau di manalah. Atau yadkhulu ajnabiyyun alaih, atau laki-laki masuk ke rumahnya perempuan itu. Suaminya pergi, datang laki-laki lain masuk ke rumahnya. Wa yajri minhuma mizahun wambisatun, dan terjadilah antara keduanya ini berdua-duaan, dia bercanda, curhat, ya. Ini dinamanya cemburu yang beralasan. Maka suami kalau cemburu kepada istrinya dengan alasan ini, maka ini cemburu yang kata Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk laki-laki itu adalah untuk menyelamatkan istrinya, karena dia bertanggung jawab. Tapi sekarang realitanya kadang-kadang istri yang lebih cemburu kepada suami. Mestinya suami yang harus lebih cemburu pada istri. Kenapa? Karena suami yang bertanggung jawab pada istri. Istri tidak bertanggung jawab sama suami. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini terbalik-balik. Wa ammal ghiratul lati yubghiduha Allah. Adapun cemburu yang dibenci oleh Allah adalah fal ghiratu fi ghairi riba, yaitu cemburu yang tidak beralasan. Tidak ada alasannya.
Wa ammal khuyala allati yuhibbuha Allah, adapun sombong dalam tanda petik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, fakhtiyalur rajuli fil qital, seseorang yang nyombong ketika perang. Dia perang, dia pakai kuda, pakai senjata, gagah, berani, itu boleh. Waqtiyaluhu 'inda sadaqah, dan juga orang merasa gagah ketika bersedekah. Jadi jemaah sekalian, ini salah satu dalil bahwa sedekah itu boleh dijaharkan. Tapi bagi orang-orang yang lemah, sedekahnya lebih bagus dirahasiakan. Tapi boleh kita sedekah dan dilihat orang, apalagi untuk menginspirasi orang. Ya, tapi tidak usah masukin duit di kotak amal lalu selfie. Gua sudah sedekah, ya, lalu di-share. Lama-lama nanti ketika sholat sujud, dia selfie sujud. Saya sudah sujud di rakaat terakhir. Batal sholatnya dong. Atau baca Quran sambil di foto halaman Qurannya. Alhamdulillah, hari ini saya sudah sampai di juz sekian, di halaman sekian. Boleh nggak seperti itu jemaah sekalian? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Riya ya? Dari mana tahu kalau dia riya? Riya itu kan di hati. Jadi kalau memang tujuannya untuk riya, nggak boleh. Diniatkan biar saya dipuji orang, disanjung orang, nggak boleh. Tapi kalau niatnya untuk menginspirasi orang, untuk memotivasi orang lain, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Makanya seperti zikir ba'da sholat itu ada pada zaman Nabi. Jadi jangan bilang nggak ada. Ini pada orang sekarang ini nggak ada itu zikir pada sholat. Aslinya pada zaman Nabi, zikir itu berjamaah dan dijaharkan. Banyak sekali hadisnya, banyak dalilnya. Karena jamaah sekalian, kalau anjurannya kan ba'da sholat itu kita zikir, dan adabnya itu jamaah tidak boleh bubar sebelum bubar imam. Jadi kalau ada orang yang imam belum bubar, dia bubar, bukan sunnah itu. Sunnahnya makmum bubar setelah bubar imam. Dan kalau tidak dipimpin biasanya ya itu tadi ngobrol, ngelamun, ya bahkan ada yang bercanda. Mendingan mana pada sholat bercanda apa zikir? Zikir dong. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa mani'uz zakah. Orang yang mencegah zakat, tidak berzakat. Jadi bisa tidak berzakat atau melarang orang lain berzakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang. Ma min sahibi dzambin, ma min sahibi dzahabin wala fiddah. Tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, di mana dia tidak menunaikan haknya, artinya tidak menzakatkannya, illa kecuali idza kana yaumal qiyamah, pada hari kiamat, suffihat lahu safa'ih min nar, maka didatangkan untuknya papan dari api neraka. Papan, ya, papan dari neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian ditidurkan di atas api itu. Fa yuqwa bihi jambuhu, lalu disetrika. Jambu itu bagian pinggirnya. Kalau kita tidur menyamping kanan atau kiri, ya, namanya jam. Wa jabinihi, kemudian jidatnya. Wa dhahrihi, dan punggungnya. Artinya semua badannya itu disetrika.
Jadi alasnya alas papan dari api, kemudian disetrika dengan setrika dari api. Kullama baridat, setiap kali dingin apinya, u'idat lahu, dikembalikan lagi, diulangi lagi, dipanaskan lagi, fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfi sanatin, yang nilainya sama, jarak waktunya satu hari waktu itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Masya Allah. Jadi makanya dunia ini sebentar kan? Dunia itu artinya dekat, sebentar, sekejap. Kalau kita hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, kalau dikonversi dengan waktu akhirat itu hanya 1,5 jam. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun. 1,5 jam kita ini. Kalau akhirat ya ukurannya, yang umurnya 60-70 tahun, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau diukur dengan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, wa syaribul khamri. Orang yang minum khamar. Termasuk dalam makna khamar. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis namanya khamar. Termasuk minuman-minuman modern yang punya sifat seperti khamar. Maka itu namanya dikiaskan, dianalogikan. Makanya jamaah sekalian, dalam hukum Islam itu dalil bukan hanya Quran dan hadis. Ya, so kalau hanya Quran dan hadis, banyak persoalan yang tidak tercover dengan dalil. Apa contohnya? Narkoba. Cari dari Al-Fatihah sampai Nas, ada nggak kata narkoba itu? Cari hadis, mulai dari hadis Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, cari, ada nggak kata narkoba itu? Nggak bakal menemukan. Lalu dari mana hukum narkoba itu haram? Dari mana? Dari dalil namanya kias. Maka narkoba dikiaskan dengan khamar. Jadi yang tidak ada dalilnya secara tekstual dianalogikan dengan apa yang sudah ada dalilnya secara tekstual dalam Al-Quran. Dan kata ulama, kebanyakan hukum Islam ini sumbernya, dalilnya dari kias. Ya. Nah, banyak sekali yang kita lakukan itu bukan tidak ada dalilnya. Kalau dicari ayatnya, ya memang tidak ada ayatnya. Karena ayat-ayat hukum ini hanya sekitar 500 ayat dalam Al-Quran. Sementara persoalan kita hidup di dunia ini ribuan persoalan. Jadi ada namanya analogi. Jadi yang kelima adalah orang yang minum khamar. Maka orang yang hanya pakai Al-Quran saja, maka dia tidak akan mengharamkan narkoba. Karena dia cuma khamar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa man wajaba alaihi al-hajj falam yahujj. Orang yang sudah wajib atasnya berhaji tetapi dia belum berhaji. Jadi sudah wajib karena sudah punya syaratnya, punya istita'ahnya, lalu dia tidak haji. Di sini Imam Nawawi mengutip dalil firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari seluruh alam semesta. Jadi kata ulama tafsir, orang yang sudah wajib baginya haji
tetapi dia tidak haji tanpa alasan syar'i, maka seolah-olah dia kufur. Minimal kufrun nikmah. Minimal dia kafir, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian yang belum berhaji sekarang ya niatkan, ya daftar. Di Jakarta ini kalau daftar sekarang nunggu 25 tahun. Insya Allah. Ada yang bilang, Ustaz, saya umur 70 tahun. Ya saya bilang, Bapak hitung aja sendiri. Kapan saya berangkat, Ustaz? Saya bilang, kalau Bapak daftar dan masih hidup, maka Bapak berangkat usia 95 tahun. Kira-kira saya masih hidup gak, Ustaz? Ya mana saya tahu. Hidup mati kan urusan Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah, Bapak Ibu yang sudah berhaji. Dulu dimudahkan dan murah, gampang. Sekarang sudah susah, mahal, antrinya lama, Masya Allah. Inilah, makanya saya sering katakan dulu sama jemaah yang sudah punya kemampuan segera haji. Ustadz, haji susah, umroh sebagai pengganti haji kecil. Ustadz, saya haji nggak bisa, umroh nggak bisa. Ya udah, datang ke masjid salat subuh, ikut pengajian, tunggu sampai isyraq, salat 2 rakaat, dapatkan pahala haji dan umroh. Ustadz, saya nggak bisa ke masjid juga. Oh, mati aja lah. Ya. Susah amat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji dan umroh. Kalau bisa kita umroh berjamaah bersama Ustadz Del Akbar, sama Ustadz Fatah, sama Pak Hari, sama Pak Imam, dan semuanya di sini. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Aminnya yang pelan, aminnya saya doakan tidak berangkat. Amin ya Rabbal. Semuanya berangkat. Alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, jemaah sekalian. Oh, di sini ada dalilnya nih. Masya Allah, kenapa ini haji luar biasa ya. Ruwi an Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa dari Nabi SAW, annahu da'a li ummatihi asyiyata Arafah. Jadi Nabi itu berdoa, mendoakan umatnya pada asyiyati Arafah, min ba'dil asri ila ghurubi syams. Waktu paling afdal berdoa di padang Arafah itu adalah setelah asar sampai maghrib. Jadi perhatikan orang-orang yang mau berangkat haji nih. Jadi biasanya jemaah haji itu waktu ba'da asar maghrib itu sibuk foto-foto, sibuk nelpon keluarga. Nah, mestinya ini waktu yang paling bagus berdoa. Nabi makin menjelang sore makin angkat tangannya tinggi-tinggi, makin sungguh-sungguh serius berdoa. Maka di sini kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW berdoa untuk umatnya pada waktu ba'da asar sampai menjelang terbenam matahari, menjelang maghrib. Wastaghfara lahum, dan Nabi memohon ampun kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk umatnya. Masya Allah, begitu cintanya Nabi. Sayang Nabi kepada kita kan. Nabi selalu mendoakan kita, menyebut kita, mohon ampun kepada Allah untuk kita. Fa'ahallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Jadi berkat doa Nabi, umatnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma baini wa bainahum, antara aku dan mereka, kata Allah. Jadi secara umum jamaah sekalian, kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Jadi kita tinggal mohon saya sama Allah, tapi jaminannya sudah ada dari baginda Rasulullah SAW. Walam aghfir lahum dzulmahum,
ba'duhum li ba'd. Tapi kata Allah, saya belum mengampuni mereka dalam dosa kezaliman antara mereka dengan sesama mereka. Jadi antara Allah dengan mereka itu Allah sudah ampuni. Tapi dosa antara manusia, kata Allah, belum aku ampuni. Nabi tidak puas. Masya Allah. Nabi cintanya kepada kita nih. Ketika mau meninggal dunia, yang dicari kita umatnya. Ketika pertama kali bangkit pada hari kiamat, yang pertama kali begitu diusap matanya bangun, ditanya kepada Jibril, aina ummati, di mana umatku? Bukan mencari istrinya, anaknya, cucunya, bukan. Umat yang dicari. Masya Allah, begitu cintanya beliau. Lalu mendengarkan wahyu Allah ini, Nabi belum puas. Fazada fil istighfar, lalu Nabi menambahkan lagi mohon ampun kepada Allah untuk umatnya. Wa qala, lalu Nabi berkata, berdoa kepada Allah, innaka qadirun antarda khusumahum. Sesungguhnya engkau ya Allah maha sanggup untuk membuat musuh-musuh mereka ridho. Jadi kenapa orang tidak saling memaafkan? Karena ada yang tidak ridho. Lalu kata Nabi, sesungguhnya engkau ya Allah mampu untuk membuat yang tidak ridho jadi ridho. Jadi yang tidak ikhlas jadi ikhlas. So harus sama-sama mengikhlaskan kan? Makanya ada orang yang tidak bisa memberikan maaf, maka kita pancing dengan minta maaf. Karena ada orang bilang, ngapain? Ya, minta maaf. Tidak ada dalilnya. Ya, jadi dalilnya banyak sekali, cuma dia nggak baca dalil. Tapi dikasih juga dalil, dia nggak terima dalil. Minta maaf. Jadi ada orang, kan perintahnya disuruh memaafkan. Tapi ada orang nggak bisa memaafkan. Tapi ketika diminta, dia baru kasih. Maka Nabi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yajibhu tilkal lailah. Malam itu Allah belum ijabah, belum terima doanya Nabi. Falamma kana ghadatil Musdalifah, dan ketika esok pagi di Musdalifah, kan dari Arafah ke Musdalifah ya. Arafah, Musdalifah, Mina. Ketika keesokan hari di Musdalifah, tanggal 10 Zulhijjah, auhallahu ilaihi, Allah wahyukan kepada Nabi bil ijabati, bahwa Allah juga siap untuk mengabulkan doa Nabi, yaitu Allah akan menerima, mengampuni dosa-dosa yang terjadi antara manusia dengan manusia. Syaratnya cuma mengikhlaskan saja. Jadi kalau orangnya sudah ikhlas, Allah langsung ampuni. Ya, makanya kata ulama, kadang-kadang dosa dengan orang ini lebih berat daripada dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan Allah, kita berdua-duaan dengan Allah, sholat, nangis, merengek sama Allah, selesai. Tapi kalau dengan orang harus ada ikhlasnya dulu, ada pernyataan mengikhlaskan atau ridho. Jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, jemaah sekalian, masih ada kelanjutannya. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui bahwa umatnya Nabi diampuni juga dalam kasus-kasus kezaliman antara manusia, maka Nabi tabassama. Apa tabassama? Nabi tersenyum, tanda senang. Ya, karena memperjuangkan hak umatnya berhasil, maka Nabi tersenyum. Wa qala, lalu beliau berkata, ajibtu min aduwillah, saya merasa takjub, merasa aneh melihat musuh Allah, iblis, yaitu iblis, lamma ajaballahu li du'ai, ketika Allah mengijabah doaku, sahabil waili, maka iblis berteriak bil waili, mendoakan kecelakaan, wasaburi, al halak wal fasad, kebinasaan dan kerusakan. Jadi ketika Allah ampuni umat Nabi, reaksi setan, iblis itu tidak terima. Setan, iblis berteriak dan melaknat, mengutuk manusia.
Wa wada'at turaba ala ra'si, lalu dia mengambil tanah dan pasir dan disiramkan, ditaburkan di atas kepalanya, tanda frustrasi. Ya, makanya setan itu frustrasi ketika jemaah haji berada di Arafah, nggak mempan. Ya, makanya dia nunggu di Musdalifah di Mina. Begitu masuk Musdalifah, masuk Mina, nah di situ setan balas dendam. Makanya Allah perintahkan, fa idza afattum min arafatin, apabila kalian keluar daripada Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka berbanyaklah berzikir ingat kepada Allah ketika di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu artinya apa? Di Musdalifah. Makanya di Musdalifah itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Masy'aril Haram. Kenapa kita disuruh banyak zikir ketika keluar dari Arafah? Padahal di Arafah kita sudah berzikir, sudah maksimal. Kata ulama, zikir kita di Arafah zikir untuk meraih keberkahan. Sedangkan zikir ketika masuk di Musdalifah dan Mina dan seterusnya adalah zikir untuk mempertahankan, termasuk menjaga diri kita dari balas dendamnya iblis. Makanya jemaah sekalian, kalau di Arafah jangan ngomong deh soleh-solehah semua deh. Tidak ada yang nggak soleh dan solehah di Arafah. Apa saja nikmat, apa saja sholat nangis, baca Quran nangis, baca Quran berbahasa Arab nangis. Kenapa nangis Pak? Nggak bisa baca Ustaz. Telepon sama anak nangis, ingat orang tua nangis, tapi begitu masuk di Musdalifah Mina, Masya Allah. Itu Bapak Ibu, kami pembimbing melihat karakter jemaah itu tiba-tiba berubah 180 derajat. Ya, berubah total itu. Kecuali mereka yang memang istiqomah gitu. Apalagi di Mina, Masya Allah. Kalau di Mina ini sudah, kadang-kadang saya sering mengatakan mestinya kalau setelah selesai melontar jumroh, tahallul, segera pulang. Kalau lama-lama di sana bisa rusak hajinya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga dan bimbing para jemaah kita yang berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, yang ketujuh secara singkat, wasa'i fil fitan. Yang ketujuh, orang yang menyebarkan fitnah, adu domba. Dia suka main di belakang, jadi ngomong gitu kan, di depan kita bagus tapi di belakang dia ngomong jelek, untuk fitnah, menjelek-jelekkan ini. Kemudian yang kedelapan, wabai'us silahi min ahlil harbi, orang yang menjual senjata kepada musuh. Ya, jadi jual senjata kepada musuh. Artinya sama dengan kita membantu musuh untuk membunuh kita dan saudara kita. Kemudian yang kesembilan jemaah sekalian, wa nakihul mar'ati fi duburiha. Seorang suami yang yang menggauli istrinya dari duburnya. Ya, dari duburnya, bukan dari arahnya. Kalau arahnya boleh, kalau arah mah terserah, gayanya terserah. Tapi yang di sini ini fikih harus jelas, karena Nabi juga menjelaskan fi duburiha, laki-laki yang, karena banyak yang tidak tahu nih hal seperti ini. Ya, ada yang ada yang menggauli istrinya ketika masih haid. Banyak anak-anak sekarang nggak paham, nggak belajar agama. Ada yang tidak tahu mandi junub. Apa sih mandi junub itu? Apa sih mimpi basah itu? Masih banyak anak-anak. Ya, ini pentingnya belajar dan ngaji. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 jamaah sekalian, wa nakihu dzati rahimin muharram, seorang laki-laki yang menikahi mahramnya, perempuan yang masih menjadi mahramnya. Ada 14 ya wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Kemudian terakhir kata Nabi, in alima hadhil afal halalan, kalau dia melakukan tadi 10 hal itu, tetapi dia masih meyakini, dan dia meyakini ini halal, 10 hal ini halal, dia yakini halal, maka kafara, orang ini sudah
sudah kafir. Kemudian kata Imam Nawawi, amma idza i'taqada annaha haram, tapi kalau dia masih meyakini bahwa apa yang dilakukan itu haram, walaupun dia lakukan, fala yakfur, maka belum sampai tingkat kafir. Sama dengan orang begini, jamaah sekalian. Tidak melakukan sunnah bukan berarti orang membenci sunnah. Ya, bedakan ya. Karena ada orang sekarang, kalau Anda tidak melakukan satu sunnah berarti Anda benci sunnah. Nah, kita balik tanya sama dia, bisa nggak kamu melakukan seluruh sunnah Nabi? Kalau mau ikut sunnah Nabi semuanya, makannya pakai cuka, pakai garam. Nabi itu kalau makan, pertama itu lauk yang paling Nabi suka garam dan cuka. Ini sunnahnya makan di restoran. Kalau dibilang sunnah Nabi. Jadi tidak melakukan satu sunnah bukan berarti benci. Ya. Jadi ini yang selama tidak diyakini sebagai, kalau kata Imam Nawawi, kalau tidak diyakini, kalau tetap diyakini sebagai haram, meskipun kadang-kadang tergelincir, maka tidak sampai kepada kufur. Sama dengan orang begini, jemaah sekalian. Ada orang Islam tidak sholat. Jangan kita langsung menghukumi dia kafir. Lagian tugas kita itu bukan vonis, bukan kita yang pegang vonis. Tapi kalau dia tidak sholat, ini ijma ulama nih. Kalau ada orang Islam tidak sholat, tanya dulu kenapa tidak sholat. Kalau dia tidak sholat karena yakin sholat tidak wajib, dia kafir, keluar dari Islam. Saya nggak mau sholat karena sholat itu tidak wajib, sholat itu nggak benar, dia otomatis keluar dari Islam. Tapi kalau ditanya kenapa tidak sholat, malas Ustadz, malas Pak, malas Bu, saya belum bisa, saya masih merasa kotor. Nah, ini kesempatan dakwah, bimbing dia untuk sholat. Jadi kalau jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala bentuk keburukan, terutama 10 keburukan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.